Halo semuanya, nama saya Melisa dengan NIM 20104172253. Kelas A1 Manajemen semester 3. Mata kuliah Manajemen Pemasaran 1. Dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori tentang ekuitas merek. Pengertian ekuitas merek. Ekuitas merek dapat memberikan sejumlah keunggulan kompetitif bagi suatu perusahaan. Di antara sejumlah keunggulan tersebut, perusahaan dapat menikmati biaya pemasar yang lebih kecil. Hal ini disebabkan oleh kesadaran dan kesetiaan konsumen terhadap merek yang tinggi. Selain itu, perusahaan juga memiliki posisi yang lebih kuat dalam melakukan negosiasi dengan distributor dan pengecer karena pelanggan mengharapkan mereka untuk menjual produk tersebut. Dengan demikian, perusahaan dapat mengenakan harga yang lebih tinggi daripada pesaingnya. Perusahaan juga akan lebih mudah dalam melakukan peluncuran perluasan merek, karena merek tersebut memiliki kredibilitas yang tinggi. Ekuitas merek adalah nilai tambah yang diberikan pada produk dan jasa. Ekuitas merek dapat tercermin dalam cara konsumen berpikir, merasa, dan bertindak dalam hubungannya dengan merek dan juga harga, pangsa pasar yang diberikan merek bagi perusahaan. Ekuitas merek berbasis pelanggan adalah pengaruh diferensial yang dimiliki pengetahuan merek atas respon konsumen terhadap pemasaran merek tersebut. Sebuah merek mempunyai ekuitas merek berbasis pelanggan yang positif ketika konsumen bereaksi lebih positif terhadap produk dan cara produk itu dipasarkan ketika merek tersebut teridentifikasi. Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh suatu barang dan jasa kepada perusahaan atau pelanggan. Kategori ekuitas merek. Menurut Aker yang dikutip Maya Wijaya, ekuitas merek dapat dikelompokkan dalam 5 kategori. Yang pertama, kesadaran merek. Kesadaran merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori merek tertentu. Yang kedua, asosiasi merek. Asosiasi merek adalah segala sesuatu yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan ikatan konsumen terhadap suatu merek. Hal-hal lain yang penting dalam asosiasi merek adalah asosiasi yang menunjukkan fakta bahwa produk dapat digunakan untuk mengekspresikan gaya hidup, kelas sosial, dan peran profesional, atau yang mengekspresikan asosiasi-asosiasi yang memerlukan aplikasi produk dan tipe-tipe orang yang menggunakan produk tersebut, tokoh yang menjual produk atau wiraniaganya. Yang ketiga, persepsi kualitas. Kesan kualitas dapat didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa yang berkenaan dengan maksud yang diharapkan. Yang keempat yaitu adalah loyalitas merek. Loyalitas merek dapat dilihat dari seberapa sering orang membeli merek itu dibandingkan dengan merek lainnya. Yang kelima yaitu aset-aset hak milik merek yang lain. Mewakili aset merek seperti paten dan saluran distribusi, ada 3 bahan kunci ekuitas merek berbasis pelanggan akan muncul. Yaitu yang pertama, perbedaan respon konsumen. Biasanya apabila tidak terdapat perbedaan, maka pada intinya produk nama merek merupakan suatu komoditas atau versi generik dari produk. Persaingan kemungkinan muncul akibat dari harga. Dan yang kedua, pengetahuan konsumen tentang merek. Pengetahuan merek terdiri dari semua pikiran, perasaan, citra, pengalaman, keyakinan, dan lain-lain yang berhubungan dengan merek. Secara khusus, merek harus menciptakan asosiasi merek yang kuat, menyenangkan, dan unik dengan pelanggan. Yang ketiga yaitu respon diferensial dari konsumen yang membentuk ekuitas merek, tercermin dalam persepsi dan perlakuan yang berhubungan dengan semua aspek pemasaran merek. Merek yang lebih kuat menghasilkan pendapatan yang lebih besar. Karena itu, tantangan bagi pemasar dalam membangun merek yang kuat adalah
memastikan bahwa pelanggan memiliki jenis pengalaman yang tepat dengan produk, jasa, dan program pemasaran mereka untuk menciptakan pengetahuan merek yang diinginkan. Di dalam ekuitas merek juga terdapat janji merek, adalah visi pemasar tentang seperti apa merek seharusnya dan apa yang harus dilaksanakan merek tersebut untuk konsumen. Membangun merek yang kuat. Dalam mengelola merek diperlukan kerangka kerja yang berbasis kerangka kerja manajemen pemasaran. Kerangka kerja manajemen pemasaran atau power marketing yang disusun oleh The Jakarta Consulting Group mempunyai landasan utama, yaitu memanusiakan pelanggan. Pelanggan harus benar-benar dijadikan subjek dan bukannya objek. Perusahaan harus mencanangkan tujuan berdasarkan visi jauh ke depan, membina hubungan jangka panjang dengan lingkungan yang akan meningkatkan kepuasan konsumen dan pada gilirannya memberikan kontribusi bagi kesejahteraan stakeholders. Landasan pola pikir power marketing terletak pada 3 kunci. Yang pertama, pergerakan. Pergerakan merupakan tumpuan untuk menjawab persaingan dan dinamika permintaan yang selalu bergolak karena ekspektasi pelanggan semakin tinggi. Yang kedua, kepedulian. Pergerakan harus disertai dengan kepedulian kepada pelanggan melalui inovasi di bidang strategi, manajerial maupun produk atau jasa. Yang ketiga yaitu inovasi. Inovasi di bidang strategi dan manajerial menghasilkan produk atau jasa yang inovatif merupakan proses untuk memberikan nilai tambah bagi pelanggan sehingga terjadi kepuasan pada pelanggan yang akan menumbuhkan kepercayaan dan hubungan jangka panjang yang berkelanjutan serta tercipta loyalitas pelanggan. Yang keempat, strategi mempertahankan merek. Citra sebuah merek bisa menurun, hal ini harus diwaspadai oleh perusahaan. Kegagalan layanan harus segera diimbangi dengan program perbaikan layanan. Karena apabila pelanggan mengalami ketidakpuasan dalam penggunaan produk mereka, akan sangat mudah untuk berpaling ke pesaing merek seperti halnya Intaglid. Aset yang lain memang sangat rapuh. Merek harus dibangun dan dijaga dari waktu ke waktu, tapi karena suatu peristiwa tertentu mereka bisa amblas seketika. Perusahaan yang mempunyai ekuitas merek yang kuat bisa habis dalam satu malam. Ada semacam ledakan disruptif yang mampu memusnahkan bangunan merek tuntas hingga ke akar-akarnya. Sebuah merek bisa mati dikarenakan merek tersebut sudah tidak memiliki integritas dan kredibilitas. Inilah sisi gelap ekuitas merek. Dalam penurunan sebuah merek, Manny Jackson mempunyai 3 prinsip untuk menyelamatkan merek yang sudah terlanjur merosot, yaitu yang pertama, produk harus di-reinvented supaya kembali relevan. Yang kedua, konsumen harus menjadi pusat perhatian. Dan yang ketiga, organisasi harus dirombak agar benar-benar berorientasi bisnis. Selain 3 prinsip tersebut, Manny Jackson menerapkan prinsip Eden Spencer dalam menaikkan merek yang sedang merosot, yaitu menciptakan kultur tanggung jawab. Yang kedua, pikirkan bagaimana memanfaatkan waktu. Yang ketiga, jangan puas dengan hasil tahun kemarin. Yang keempat, lihatlah potensi orang lain. Dan yang kelima, pikirkanlah selalu bahwa bos senantiasa bersama kita. Merek yang sudah merosot bisa dihidupkan kembali asal berpegang pada visi yang jelas. Baik, sebelum saya tutup video ini, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau jika ada kesalahan kata. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.